Halo, selamat bertemu kembali dalam pelajaran matematika. Masih dalam materi bilangan berpangkat. Kali ini Ibu akan membahas bilangan berpangkat pecahan. Bilangan berpangkat pecahan bisa dikategorikan dalam bilangan berpangkat tak sebenarnya. Bilangan berpangkat pecahan bisa diubah menjadi bentuk akar atau sebaliknya. Nah, bentuk umumnya adalah A pangkat X per Y sama dengan akar pangkat Y dari A pangkat X. Kita ambil contoh misalkan 2 pangkat 3 per 5. Kita ubah menjadi bentuk akar menjadi akar pangkat 5 dari 2 pangkat 3. Duanya basisnya seperti di sini ya. Ini A-nya basisnya, 2 basisnya. Nah, 5 yang ditaruh di sini, 3 di dalam akar. Atau misalkan kita balik. Akar pangkat 7 dari 5 sama dengan, nah di sini sebenarnya 5-nya itu 5 pangkat 1. Maka bisa kita tuliskan akar pangkat 7 dari 5 pangkat 1 atau sama dengan 5 pangkat 1 per 7. Lanjut ke bentuk umum yang kedua. A pangkat min M per N sama dengan 1 per A pangkat M per N. Sesuai dengan sifat bilangan berpangkat. Bahwa kalau di atas negatif maka diturunkan menjadi positif. Sama dengan kita ubah menjadi bentuk akar. 1 per akar pangkat N dari A pangkat M. Contoh. 2 pangkat min 3 per 2 sama dengan, kita ubah dulu menjadi bentuk yang positif, kita turunkan 1 per 2 pangkat 3 per 2. Kita ubah ke dalam bentuk akar menjadi 1 per akar pangkat 2 dari 2 pangkat 3. Nah, kalau akar pangkat 2 bisa kita tidak tuliskan menjadi seperti ini. Jadi khusus untuk akar pangkat 2 saja. Seperti akar kuadrat. Jadi sama dengan 1 per 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 sama dengan akar 8. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang pertama. Ubahlah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Misalkan A akar 3. Nah, akar 3 itu sebenarnya akar pangkat 2 dari 3 pangkat 1. Maka kalau kita ubah menjadi bentuk pangkat, menjadi 3 pangkat 1 per 2. Jelas ya? Kemudian yang B. Akar pangkat 5 dari 4 pangkat 2. Nah, ini lebih mudah lagi. Kita ubah ke dalam bentuk pangkat menjadi 4 pangkat 2 per 5. Nah, bagaimana kalau soal yang C? 2 akar pangkat 5 dari 2 pangkat 3. Nah, 2-nya kita tulis dulu. Kemudian ini kita rubah menjadi bentuk pangkat. 2 pangkat 3 per 5. Nah, 2 ini sebenarnya adalah 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 3 per 5. Ingat bentuk perkalian yang basisnya sama. Bentuk perkalian yang basisnya sama, maka pangkatnya bisa kita jumlahkan. Nah, 1 ini kita rubah menjadi 5 per 5. Kenapa? Supaya bisa kita jumlahkan dengan 3 per 5 untuk memudahkan. Jadi sama dengan 2 pangkat 8 per 5. Lanjut ke soal yang kedua. Ubahlah ke dalam bentuk akar. Misalkan yang A, 5 pangkat setengah. Kita ubah dalam bentuk akar menjadi akar pangkat 2 dari 5 pangkat 1. Sama dengan, kalau akar pangkat 2 tidak usah kita tuliskan, 5 pangkat 1 sama dengan 5. Maka 5 pangkat setengah menjadi akar 5. Ya, jelas ya. Kemudian yang B. 7
pangkat 4/5. Kita ubah ke dalam bentuk akar, menjadi akar pangkat 5 dari 7 pangkat 4. Yang C, 4 kali 3 pangkat setengah. Maka menjadi 4 kali akar pangkat 2 dari 3 pangkat 1. 4. Nah, akar 2 bisa kita tidak tuliskan. 3 pangkat 1, 3. Maka 4 kali 3 pangkat setengah sama dengan 4 akar 3. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang ketiga. Tulislah sebagai bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 2 atau berbasis 2. Contoh misalkan yang A. Akar pangkat 5 dari 4. Nah, 4-nya kita rubah kembali menjadi basis 2. Ini menjadi 2 pangkat 2. Akar pangkat 5 dari 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2/5. Atau misalkan kamu mau pakai cara lain. Jadi mulai dari sini langsung akar pangkat 5 dari 4 sama dengan 4 pangkat 1/5. 4-nya kita rubah menjadi 2 pangkat 2 dikalikan 1/5. Nah, hasilnya sama, 2 pangkat 2/5. Jadi boleh pakai cara ini, boleh pakai cara ini. Kita lanjut soal yang B. Akar pangkat 6 dari 1/8. Ini menjadi akar pangkat 6, 1/2 pangkat 3. Kita rubah dulu menjadi bentuk pangkat dengan basis 2. Kemudian yang ini kita naikkan. Akar pangkat 6 dari 2 pangkat min 3. Sesuai dengan sifat pangkat kemarin. Ini menjadi 2 pangkat min 3/6. Atau 2 pangkat min setengah. Jadi akar pangkat 6 dari 1/8 sama dengan 2 pangkat min setengah. Kita lanjutkan dengan soal yang C. 16/128. Untuk lebih mudahnya kita bentuk menjadi bilangan pokok yang berbasis 2. 16 kita gunakan pohon faktor. 16 itu 2 pangkat 4. Dan 128 itu 2 pangkat 7. Sesuai dengan sifat perpangkatan, kalau pembagian maka pangkatnya dikurangi. Maka menjadi 2 pangkat minus 3. Jadi 16/128 sama dengan 2 pangkat minus 3. Lanjut soal yang D. Akar pangkat 6 dari 64/256. Ini menjadi akar pangkat 6. Kita rubah dulu. 64 adalah 2 pangkat 6. 256 adalah 2 pangkat 8. Ini pembagian, ini akar pangkat 6 dari 2 pangkat min 2. Pangkatnya dikurangi. Maka ini menjadi sama dengan 2 pangkat min 2/6. Atau sama dengan 2 pangkat min 1/3. Jelas ya sampai sini? Kita lanjutkan dengan contoh soal yang keempat. Hitunglah nilai dari yang A, 64 pangkat 1/3. Misalkan 64-nya itu kita rubah dulu menjadi 8 pangkat 2. Dipangkatkan lagi 1/3. Maka menjadi 8 pangkat 2/3. Nah, sampai sini masih bisa dilanjutkan. 8 itu 2 pangkat 3 dikalikan 2/3. Ini pangkatnya menjadi kali. Jadi 2 pangkat, 3-nya bisa dicoret, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi 64 pangkat 1/3 sama dengan 4. Kemudian soal yang kedua. 9 pangkat min setengah. 9-nya kita rubah menjadi 3 pangkat 2 dipangkatkan min setengah. Nah, sesuai dengan sifat perpangkatan,
seperti ini, pangkatnya bisa dikalikan. 3 pangkat 2 kali min setengah, min 2 per 2 atau min 1. Nah, pangkat yang negatif bisa diturunkan menjadi positif, menjadi 1 per 3 pangkat 1, maka sama dengan 1 per 3. Kita lanjutkan dengan soal yang C, 16 per 81 pangkat setengah. Kita rubah dulu, yang atas kita rubah, bawah kita rubah. Yang atas kita rubah 16 menjadi 4 pangkat 2 dipangkatkan setengah. Yang bawah 81 kita rubah menjadi 9 pangkat 2 dipangkatkan setengah. Sama dengan ini bentuk pangkat dipangkatkan lagi, bisa dikalikan pangkatnya menjadi 4 pangkat 2 kali setengah. 2 kali setengah, 2-nya bisa dicoret menjadi 4 pangkat 1 per 9 pangkat 2 kali setengah, 2-nya bisa kita coret, sama dengan 9 pangkat 1. Jadi sama dengan 4 per 9. Bagaimana penjelasan Ibu tadi? Jelaskan, supaya kamu lebih bisa, Ibu berikan latihan soal untuk dikerjakan. Latihan soal yang pertama, ubah kebilangan berpangkat dengan basis 5. Basis 5 ya. Jadi yang A 1 per 125, yang B akar pangkat 4 dari 25 pangkat 3, yang C akar pangkat 3 dari 125 per 625. Kemudian latihan soal yang kedua, hitunglah nilai dari A 16 pangkat 3 per 4, B 128 pangkat min setengah, C akar pangkat 3 dari 1 per 8 pangkat 3. Ya, untuk mengerjakannya lihat contoh-contoh soal, kemudian kamu kerjakan dengan baik. Selamat mengerjakan.